Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang PPh Badan Pasal 31E. PPh Badan Pasal 31E ini merupakan lanjutan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang PPh Badan. Oke, baik. Bapak review sedikit tentang pelajaran kemarin. PPh Badan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak. Jadi tahun pajak ini dihitung uh, dalam satu tahun, yaitu 12 bulan. Mau penghasilannya per bulan, per hari, nanti akan dihitung dalam sistem tahun pajak, yaitu sebesar 1 tahun atau 12 bulan. Subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan di sini ada 4, yaitu ada orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap. Perlakuan penetapan pajak penghasilan untuk badan dan badan usaha tetap itu sama, tidak ada dibedakan di dalam perlakuan pajakan. Badan, sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komunitas (CV), perseroan lainnya (BUMN, BUMD), firma, kongsi, koperasi, dan lain-lain. Jadi badan ini maksudnya kepemilikan perusahaan tersebut dimiliki oleh banyak orang. Banyak orang di sini seperti orang itu menanamkan sahamnya, menanamkan duitnya agar mendapatkan untung. Jadi orang yang menanamkan saham tersebut, dia itu termasuk orang yang tidak langsung melakukan usaha. Seperti itu. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha yang dipergunakan oleh yang satu orang pribadi sebagai subjek pajak, yang kedua badan sebagai subjek pajak untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Jadi masuk dalam bagian ini, bentuk yang digunakan itu ada sebagai orang pribadi. Maksudnya orang pribadi ini dia membuka usaha UMKM. Jadi kepemilikan modal itu sendiri. Kalau badan ini kepemilikan modalnya bersama. Ya sama-sama dia menjalankan usahanya tuh di Indonesia. Seperti itu. Bentuk usaha tetap. Usaha tetap ini dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruangan untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan pengelolaan sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak, perikanan dan peternakan, proyek konstruksi, pemberian jasa dalam bentuk apapun, orang atau badan yang bertindak selaku agen atau pegawai dari perusahaan asuransi, komputer, agen elektronik, dan peralatan otomatis yang dimiliki. Jadi bentuk usaha tetap ini sifatnya kayak kantor cabang perwakilan, seperti itu. Seperti perusahaan mempunyai perwakilan, dia asalnya di Jakarta. Jadi dia punya kantor cabang di kota A gitu, seperti itu. Oke, untuk tarif PPh pasal 31E-nya, orang pribadi tarifnya yaitu sebesar 5%, 15%, 25%, 30%. Untuk tarif badan yaitu sebesar 28% untuk di bawah tahun 2009, yaitu 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, dan seterusnya. Untuk di atas tahun 2010, 2011, 2012, 2013 khususnya, itu dikenakan
pajak sebesar 25%. Untuk pembukuannya, orang pribadi, pencatatannya dalam bentuk pembukuan catatan. Kalau badan usaha itu wajib dalam bentuk pembukuan. Kalau orang pribadi ada PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Kalau badan usaha tetap atau badan tidak ada PTKP. Jadi semua keuntungan perusahaan tersebut harus dikenai pajak. Oke, untuk tarif khusus WP badan UKM. Jadi untuk pendapatan bruto sebesar 50 miliar. Jadi maksimal nih untuk pajak pasal 31 ini sebesar 50 miliar akan mendapat pengurangan tarif sebesar 50%. Dan begitu juga untuk pendapatan peredaran brutonya sebesar sampai dengan 4,8 miliar. Berarti maksud di sini 4,8 miliar sampai ke bawah. Jadi 1 miliar sampai 4,8 miliar itu tetap juga. Jadi mau 50 miliar, mau di bawah 4,8 miliar itu tetap diberi pengurangan tarif sebesar 50% dari pasal 17. Oke, selanjutnya tarif khusus wajib pajak badan UKM pasal 31E. Jadi di sini ada dua, yaitu ada ketentuan peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Berarti peredaran brutonya itu dari 1 juta sampai 4,8 miliar. Itu seluruh penghasilan kena pajaknya diperolehnya dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif pajak. Ini sudah ketentuan dari PPh pasal 31N. Dan selanjutnya ditambah dengan pajak penghasilan terutang. Jadi pajak penghasilan terutang ini acuannya dari tadi yang slide sebelumnya, yaitu untuk tahun 2008 tahun 2009 ke bawah, maaf, itu tuh dikenai pajak sebesar 28%. Untuk tahun 2010 ke atas itu dikenakan pajak sebesar 25% dikali dengan penghasilan kena pajak. Jadi dapatilah rumus, yaitu 50% dikali 28% dikali penghasilan kena pajak. Selanjutnya, jika peredaran brutonya dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, jadi ketentuannya beda ya. Untuk 50 miliar ini ada dua item dicari, yaitu penghasilan bruto yang memperoleh fasilitas, yang kedua yaitu penghasilan bruto yang tidak dikenai fasilitas. Jadi sebelum kita menghitung PPh pasal 31E-nya, kita mencari dua item ini, yaitu dengan cara rumusnya yaitu 4,8 miliar dibagi dengan bruto dikali penghasil kena pajak. Oke anak-anak, digarisbawahi ini acuan kalian untuk mengerjakan soal PPh pasal 31 ini. Pada di slide inilah acuan kalian nanti. Jadi 4,8 miliar dibagi peredaran bruto dikali penghasilan kena pajak. Setelah dapat, itulah penghasilan bruto yang memperoleh fasilitas. Selanjutnya, untuk mencari penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas, yaitu penghasilan yang memperoleh fasilitas tadi itu dikurang dengan jumlah penghasilan pajak yang dari penghasilan peredaran bruto. Jadi tadi kan ada tadi tuh, kalau dalam soal PPh pasal 31 ini ada jumlah penghasilan PKP-nya. PKP-nya itu dikurang dengan penghasilan PKP tadi dikurang dengan jumlah penghasilan yang tadi, yang dicari tadi yang pertama, yaitu penghasilan bruto yang memperoleh fasilitas. Jadi dapatilah bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Setelah itu baru kita hitung PPh pasal 31E-nya, yaitu hitungnya itu satu-satu. Untuk memperoleh fasilitas, aturannya yaitu 50% dikali 28% dikali jumlah penghasilan yang kena fasilitas. Yang tadi kita cari, setelah itu, setelah dapat nanti, oke, selanjutnya kita akan cari langsung berapa jumlah pajak terutang untuk bruto yang tidak terkena fasilitas, yaitu 28%
dikali jumlah penghasilan kena pajak. Setelah dapat, nanti ditambah, barulah dapat hasil PPh pasal 31E-nya. Oke, langsung Bapak kasih contoh soalnya. Peredaran bruto PTX dalam tahun 2009. Ingat, ini kita mengikuti aturan tahun 2009. Tahun 2009, aturan PPh pasal 31E-nya itu sebesar 28%. Yaitu sebesar 30 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 3 miliar. Jadi PTKP-nya sebesar 3 miliar. Jadi 30 miliar di sini yaitu peredaran brutonya ya. Jadi didapatlah penghitungan pajak penghasilan terutang yaitu sebesar. Jadi kita pertama sesuai dengan Bapak jelaskan tadi, kita mencari jumlah penghasilan yang kena pajak tadi itu, yaitu dengan cara 4,8 miliar dibagi dengan 30 miliar. Jadi 4,8 dibagi dengan peredaran bruto. Setelah dapat, baru dikali 3 miliar, yaitu 3 miliar tersebut adalah PKP-nya. Dapat hasilnya itu sebesar 480 juta. Setelah itu, jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak berprosentase, dari yang tidak berprosentase tadi kan, itu PKP dikurang dengan penghasilan kena pajak yang peroleh fasilitas. Jadi dapatilah peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Jadi 3 miliar dikurang 480 juta. Jadi sama dengan 2 miliar 520 juta. Setelah itu, setelah dapat semuanya, baru kita cari satu-satu. Untuk yang terkena fasilitas, aturannya yaitu 50% dikali 28% dikali 480 juta. Jadi didapatilah sebesar 67 juta 200. Selanjutnya 28%, ini untuk yang tidak memperoleh fasilitas ya. 28% dikali 2,520 miliar, dapatlah hasil 705 juta 600. Ini baru soal yang mudah ya anak-anak. Ini nanti ada kita kalau dalam PPh pasal 31 ini nanti dikasih data, nanti kita menyusun laporan laba ruginya. Setelah itu baru nanti kalian mencari berapa PKP-nya, baru kalian menghitung PPh pasal 31E-nya. Oke, anak-anak, sekian terima kasih. Terima kasih untuk partisipasi anak-anak semua untuk menonton video Bapak pada hari ini. Baik, bila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak akan memberikan tugas untuk latihan PPh pasal 31E-nya ya. Jangan lupa dikerjain dan nanti dikumpulin sama Bapak. Oke, Bapak tunggu. Yo, I ain't fearing for my team, so